Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, saya Widanti Eka Waluyi dengan NIM 230903101008. Saya Elsie Intan Pratiwi dengan NIM 230903101002. Saya Febriana Hadayani dengan NIM 230910301024. Saya Ika Atmawananda dengan NIM 236210104095. Saya Sylvia Widya Aviani, NIM 230210104049. Di sini kami akan bahas negara yang menganut ideologi komunisme. Suatu negara dengan menitik beratkan hubungan antara negara dengan rakyat. Terdapat banyak bentuk sistem pemerintahan yang digunakan negara-negara di dunia, dan salah satunya adalah sistem pemerintahan komunis. Salah satu negara yang menganut ideologi komunisme adalah Kuba, di mana Kuba menganut ideologi komunisme karena sejarah dan perkembangan politik yang kompleksnya. Pada awal Republik Kuba terdapat organisasi komunis dan anarkis yang didirikan pada tahun 1902. Partai Komunis Kuba yang asli dan telah terinternasionalisasi dibentuk pada tahun 1920-an. Pada tahun 1944, partai tersebut berganti nama menjadi Partai Sosialis Populer untuk alasan pemilihan. Pada tanggal 26 Juli 1953, aksi pertama pemberontakan melawan Batista dipimpin oleh Fidel Castro. Di tahun 1959 terjadi revolusi Kuba yang juga dipimpin oleh Fidel Castro. Gerakan revolusi ini mengganti pemerintahan negara Kuba dari pemerintahan militer ke pemerintahan komunis. Revolusi ini dimulai dengan pemberontakan bersenjata melawan diktator Kuba, Fulgencio Batista, yang ditunggangi oleh Amerika Serikat pada tanggal 1 Januari 1959 oleh gerakan 26 Juli. Setelah penggulingan Batista dan penciptaan pemerintah revolusioner pada tahun 1961, dibentuklah ORI yang merupakan penggabungan dari gerakan 26 Juli, Partai Sosialis Populer, dan Diktorat Revolusioner 13 Maret. Pada 26 Maret 1962, ORI berubah menjadi Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba atau Partai Persatuan Revolusi Sosialis Kuba yang pada gilirannya menjadi Partai Komunis Kuba pada tanggal 3 Oktober 1965. Dalam pasal 5 Konstitusi Kuba tahun 1976, Partai Komunis adalah kekuatan pembimbing superior masyarakat dan negara yang mengatur dan mengarahkan usaha bersama menuju tujuan yang tinggi dari pembangunan sosialisme dan kemajuan menuju masyarakat komunis. Partai Komunis Kuba adalah satu-satunya partai politik yang diakui di Kuba dengan peran sebagai kekuatan utama masyarakat dan negara. Sesuai dengan konstitusi Kuba, Kuba yang menganut ketat tradisi Marxisme, Leninisme dibandingkan dengan partai lainnya. Pada tahun 1965, Kuba menjadi negara komunis. Penerapan ideologi komunisme di bidang politik. 1. Sistem partai tunggal. Kuba diatur oleh Partai Komunis Kuba atau PCC yang merupakan satu-satunya partai politik yang diizinkan secara resmi. 2. Sentralisasi kekuasaan. Kuba memiliki sistem politik yang sangat sentralis di mana keputusan-keputusan politik utama dibuat oleh pemerintah pusat dan cabang eksekutifnya. 3. Sistem hukum yang otoriter. Sistem hukum di Kuba cenderung menegakkan kekuasaan pemerintah dan partai komunis, seringkali dengan membatasi hak-hak sipil dan politik. Bidang hukum. Yang pertama, ketundukan pada hukum revolusioner. Hukum di Kuba dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip revolusioner yang ditanamkan oleh Partai Komunis. Hukum dianggap sebagai alat untuk mencapai tujuan sosialis dan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Yang kedua ada pengaruh ideologi. Prinsip-prinsip Marxis-Leninis mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum di Kuba. Hukum diarahkan untuk melindungi kepentingan negara dan kesejahteraan sosial serta membatasi hak individu yang dianggap mengancam stabilitas revolusi. Di bidang agama, 1. Ateisme resmi. Kuba secara resmi menganut sikap ateis dan sekuler dalam kebijakan pemerintahannya. Ini tercermin dalam konstitusi negara yang tidak mengakui agama sebagai bagian dari kehidupan politik dan menghapuskan dukungan terhadap agama-agama tertentu. 2. Kendali pemerintah terhadap agama. Meskipun konstitusi Kuba memberikan kebebasan beragama kepada warganya, pemerintah secara ketat mengontrol praktik keagamaan. Kemudian pada bidang sosial budaya, yang pertama adalah kesejahteraan sosial. Pemerintah Kuba memberikan perhatian besar terhadap kesejahteraan sosial masyarakatnya. Program-program seperti sistem kesehatan dan pendidikan gratis menjadi prioritas untuk memastikan akses yang merata bagi seluruh warga negaranya. Yang kedua adalah kontrol seni dan media. Meskipun terdapat kebebasan artistik dalam batas-batas tertentu, pemerintah Kuba juga memiliki kontrol ketat terhadap seni dan media. Karya seni dan pesan-pesan media harus sesuai dengan narasi revolusioner yang diinginkan oleh pemerintah. Evaluasi kelebihan dan kekurangan penerapan ideologi di negara Kuba apabila dibandingkan dengan negara yang lain yang menganut ideologi yang sama. Kelebihan di negara Kuba sendiri. Yang pertama, pendidikan dan kesehatan yang gratis. Artinya, sistem kesehatan dan pendidikan yang gratis dan universal memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan tersebut bagi semua warga negara. Yang kedua, penghapusan ketidaksetaraan. Artinya, Kuba telah berhasil mengurangi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Apabila dibandingkan dengan negara yang lain, yaitu Laos, antaranya, yang pertama, pembangunan infrastruktur. Pemerintahan Laos telah berhasil membangun infrastruktur dasar seperti jaringan jalan dan jembatan, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pengurangan kemiskinan. Artinya, meskipun masih ada kemiskinan, pemerintah Laos sendiri telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut. Kekurangan negara Kuba. 1. Pembatasan kebebasan. Kuba memiliki sejarah pembatasan kebebasan berbicara, berkumpul, dan beragama yang cukup ketat, menghasilkan kritik
dari komunitas internasional. Kedua, kurangnya kebebasan individual. Kebebasan individu sangat dibatasi termasuk dalam hal kebebasan berbicara, berekspresi, dan beragama. Tiga, pengambilan keputusan sentralisasi. Keputusan politik dan ekonomi dikendalikan oleh pemerintah pusat yang bisa menyebabkan birokrasi yang kuat dan lambat dalam membawa perubahan yang efektif. Kekurangan negara Laos. Satu, kurangnya kebebasan politik. Pemerintah Laos juga dituduh membatasi kebebasan berbicara dan berkumpul, serta mengontrol partisipasi politik dan mengurangi pluralisme dan demokrasi. Tiga, pembatasan kebebasan bicara. Laos memiliki hukum yang ketat terhadap kebebasan berbicara dengan penahanan dan pengawasan terhadap jurnalis dan aktivis yang menyampaikan kritik terhadap pemerintah. Apakah ideologi komunisme seperti di negara Kuba bisa diterapkan di Indonesia? Jika ideologi komunisme di Kuba diterapkan di Indonesia, maka Indonesia akan menghadapi tantangan yang signifikan. Ada beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, konteks sejarah dan budaya. Indonesia memiliki sejarah yang berbeda dan budaya yang beragam dibandingkan dengan Kuba. Ideologi komunisme mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai budaya dan tradisi politik yang ada di Indonesia. Yang kedua, sistem politik. Indonesia adalah negara demokrasi dengan sistem politik yang pluralistik. Penerapan ideologi komunisme yang otoriter dan sentralistik mungkin akan bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi dasar sistem politik Indonesia. Yang ketiga, kebebasan dan hak asasi manusia. Ideologi komunisme seringkali dikaitkan dengan pembatasan kebebasan sipil dan pelanggaran hak asasi manusia. Di Indonesia, perlindungan terhadap kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul telah diakui sebagai hak fundamental warga negara. Penerapan ideologi komunisme mungkin dapat memicu ketegangan dan konflik di dalam masyarakat. Secara keseluruhan, penerapan ideologi komunisme seperti di Kuba di Indonesia kemungkinan besar akan menghadapi resistensi dan tantangan yang besar dari berbagai pihak termasuk masyarakat, politisi, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia menawarkan kerangka acuan nilai bernegara dan berbangsa yang menjadi identitas bangsa Indonesia, yang mencakup toleransi, pluralisme, dan multikulturalisme. Pancasila sebagai ideologi terbuka memungkinkan penerapan nilai-nilai baru yang sesuai dengan kondisi kebutuhan bangsa Indonesia di era globalisasi. Dengan demikian, perbandingan antara penerapan ideologi komunis dan Pancasila di Indonesia menunjukkan bahwa Pancasila sebagai ideologi yang terbuka dan inklusif menawarkan kerangka yang fleksibel dan adaptif untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan bangsa. Sementara penerapan ideologi komunis seperti di Kuba memungkinkan tidak sejalan dengan nilai-nilai dan kondisi sosial politik Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai negara Kuba menganut komunis atau ideologi lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.